Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan, mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena begitu besar, begitu luar biasa anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang hari, sepanjang hidup yang kita lalui, sudah banyak kebaikan Tuhan yang kita terima. Terlebih kasih Tuhan yang mengangkat hidup kita dari lembah kekelaman, dari kegelapan akibat dosa, memindahkan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Terlebih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa dan pelanggaran kita. Ya Yesus, mari kita pusatkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Merasakan kasih Tuhan, merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Rindukan Tuhan untuk berjumpa dengan kita pagi hari ini. Rindukan Roh Kudus-Nya benar-benar mengalir, memenuhi hati kita, membangkitkan jiwa kita, dan roh kita sujud menyembah Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, Allah pemenang, Tuhan Yesus yang kuasanya tidak terbatas. Engkau Tuhan yang benar-benar menguasai kami, menguasai hidup kami. Engkau Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, yang benar-benar mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tak bisa membayar
Sungguh indah kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat.
Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami, begitu mencintai kami, dan memelihara kami seperti biji bunga mata-Mu Tuhan. Kami tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau begitu mengasihi kami lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kau membuat hidup kami berarti Tuhan. Kau membuat hidup kami tidak pernah sia-sia, karena kami berharga di mata Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan menyelamatkan kami bukan untuk menjadi orang yang kalah, tapi Tuhan menyelamatkan kami untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang menang dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami percaya kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Kematian-Mu di atas kayu salib membebaskan kami dari dosa, membebaskan kami dari yang Tuhan belenggu-belenggu dosa, mengubahkan hidup kami, memulihkan hidup kami, bahkan mematahkan segala kutuk dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut kemenangan yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan adalah batu karang yang teguh. Tuhan adalah tempat perlindungan dan perisai kita. Amin. Yang
kepada kita tidak main-main. Dia mengorbankan dirinya, disalibkan, dicaci maki, dihina. Karena itu keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita benar-benar berharga. Keselamatan itu mengubahkan hidup kita. Keselamatan itu membangkitkan jiwa kita. Kita akan menyanyikan sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa Tuhan berikan kepada kita, mengalahkan setiap kutuk, mengalahkan setiap ikatan-ikatan dosa yang membelenggu hidup kita. Amin.
yang mengalir ketika dia disalibkan, menyucikan dan menguduskan kita untuk melayakkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Seberapapun dosa kita yang pernah kita lakukan, Tuhan mampu mengampuninya. Seharusnya kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengingat setiap pelanggaran dan dosa kita. Begitu berharganya hidup kita di mata Tuhan. Dan kasih Tuhan selalu menunggu untuk kita kembali kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Seberapa lama kita hidup, tentunya kita telah melakukan berbagai macam kesalahan. Tetapi kasih Tuhan selalu menerima kita untuk kembali kepadanya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada pribadi yang rela berkorban untuk hidup kita selain Yesus Kristus. Tidak ada pribadi yang begitu menghargai jiwa kita selain Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi yang mengasihi kita selain Tuhan. Seberapa besar kesalahan kita dan pelanggaran kita, Tuhan masih mau menerima kita. Tuhan masih mau mengampuni kita. Mari Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk hidup benar di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga pengorbanan Tuhan Yesus tidak sia-sia. Kerjakanlah keselamatan itu bagi Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan Yesus tidak didukakan atas setiap tingkah laku kita yang tidak benar. Jika Tuhan menginginkan kita untuk hidup benar di jalan kebenaran firman Tuhan, itu semata-mata karena Tuhan begitu mengasihi hidup kita. Tuhan tidak inginkan kita binasa. Tuhan tidak inginkan jiwa kita binasa oleh hukum. Tapi yang Tuhan inginkan, kita beroleh hidup yang kekal bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Mari Bapak Ibu Saudara, seberapa besar pelanggaran kita di hadapan Tuhan, datanglah kepada Tuhan, akuilah dosamu dan minta ampun kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Yesus di atas kayu salib membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari maut dan kutuk yang akan menimpa hidup kita. Mari minta kepada Tuhan pemulihan bagi jiwamu, pemulihan bagi rohmu, untuk tetap setia kepada Tuhan dan untuk benar-benar mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan biarkan diri kita terintimidasi oleh iblis yang selalu menuduh kita bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kita benar-benar mengakui bahwa kasih Yesus melayakkan kita untuk datang kepada Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita katakan betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hari yang hancur. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku berterima
kepadamu. Pengampunan yang Tuhan berikan memulihkan hidup kami, membangkitkan kami kembali Tuhan. Untuk kami benar-benar menghargai kasih dan pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa tangan-Mu selalu terbuka untuk kami kembali kepadamu. Kasih-Mu senantiasa menunggu kami pulang untuk kembali kepada Tuhan. Ajari kami ya Roh Kudus, untuk kami benar-benar menghargai dan menghormati pengorbanan Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan dalam hidup kami tidak membuat Engkau kecewa Tuhan, tapi benar-benar pengorbanan-Mu membuat kami bisa hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Kau yang menolong kami untuk kami bisa mengerti dan memahami setiap firman yang akan kami dengar pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat dan kemampuan bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang Dia sampaikan benar-benar berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami akan duduk diam dan kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam kuasa-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kalau kita melihat hampir semua menggunakan pakaian berwarna hitam. Ya. Ini biasanya karena ini adalah hari kematian, di mana lebih daripada 2000 tahun yang lalu Yesus mati bukan karena disiksa, bukan karena penderitaan, bukan karena sengsaranya, tapi Yesus mati karena Dia menyerahkan dirinya kepada Bapa. Amin. Jangan salah, Yesus mati, Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bukan karena beratnya penderitaan, bukan karena beratnya beban yang Dia rasakan pada waktu itu, penderitaan, siksaan, bukan karena itu semua. Dia sanggup menanggungnya. Tapi ada satu titik, sampai puncak pengorbanannya, Dia menyerahkan dirinya kepada Bapa, menyerahkannya, dan Dia berkata, sudah selesai. Dan hari ini kalau kita memperingatinya, ini bukan hanya sekedar mengingat dan kita semua pakai baju hitam, bukan itu. Tapi ada makna yang lebih penting yang harus kita ketahui, Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya sekedar datang pakai baju hitam, datang pada saat ibadah Jumat Agung, hanya sekedar sampai di sana, saya mau katakan sangat sedikit sekali yang kita pahami tentang makna kematian Tuhan Yesus ini. Bukan hanya sekedar, tapi ini adalah satu momentum, satu peringatan sejarah yang penting dalam kehidupan karya penyelamatan manusia yang Allah, yang Yesus lakukan bagi setiap umat manusia.
Ini yang harus kita sadari. Mengingatkan kita kembali, flashback. Kalau kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kita terima Dia, ada pengampunan yang Allah berikan atas kehidupan kita. Pengampunannya lah yang hari ini kita ingat kembali. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Dia dan minta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di masa yang lalu. Sejak saat itu, apakah perjalanan hidup kita masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Ini yang menjadi satu renungan. Ini yang menjadi satu refleksi bagi kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita hadir dalam ibadah peringatan Jumat Agung, di mana kita mengingat betapa besar dan sengsaranya yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya yang begitu besar yang diberikannya bagi kita semua umat manusia. Amin. Pengertian. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita punya pengetahuan, punya pengertian yang benar dalam apa yang kita lakukan, ada antusias, ada semangat, betul? Tapi kalau enggak, percayalah, kita untuk datang ibadah pun harus disuruh-suruh, harus diajak-ajak. Tapi kalau kita sadar akan hal itu, tanpa diajak, tanpa disuruh, kita tahu, menghargai makna apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Amin. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang kasih yang meringkuk. Bukan kasih yang selingkuh ya. Kasih yang meringkuk. Mungkin ada yang udah pernah dengar tentang kata meringkuk ini? Belum. Sudah ada yang sudah? Tolong angkat tangan. Memang ini agak sedikit berbeda ya. Kalau kasih yang selingkuh bisa ya, sering ya kita dengar ya. Kasih yang tanpa batas kita sering juga dengar, betul nggak? Tapi kasih yang meringkuk, apa sih artinya kasih yang meringkuk ini? Kenapa saya sih berpikir gini pada waktu tema ini dibuat, benar. Ini adalah satu inovatif ya, yang dimana kita tidak memakai istilah-istilah yang biasa. Walaupun ibadah Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus sudah biasa dan setiap tahun kita lakukan. Tapi kita terus mau belajar, berinovatif, makna yang lebih dalam, memaknai dari setiap pengorbanan Tuhan Yesus, dari kasih-Nya yang besar itu, kasih-Nya yang tanpa batas. Tapi ada kasih yang lebih lagi daripada itu, yaitu kasih yang meringkuk. Apa arti kasih yang meringkuk itu? Sebelum kita bahas dari ayat kebenaran firman Tuhan, kasih yang meringkuk itu artinya memeluk dengan erat. Kasih Yesus adalah kasih yang memeluk dengan erat. Ada kalanya persoalan, masalah yang kita hadapi membuat kita, ada lagu bilang gini ya, yang lagu ngetren tuh, Tuhan peluk aku sebentar saja. Pernah lakukan itu? Kadang-kadang beratnya masalah yang kita hadapi, beratnya beban yang kita rasakan membuat kita tetap bertahan di dalam hidup ini dan membutuhkan Tuhan, peluk aku Tuhan. Tanpa pemelukanmu mungkin aku akan
kasih yang memeluk dengan erat. Kalau kita merasa bahwa kasih Allah hari-hari ini sepertinya kita meragukan akan kasih Allah, atau begitu beratnya bebannya kita. Kapan saya di kantor tuh saya tiba-tiba teringat lagu itu dan saya nyanyikan. Saya bilang, Tuhan peluk aku sebentar saja, terus hangatkan jiwa yang mulai lemah. Aku nggak ngerti, bisa saja pada waktu itu aku memang sedang mengalami kelelahan dan kelemahan. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan itu, menguatkan saya, meneguhkan saya. Kasih yang meringkuk, kasih Allah yang memeluk kita dengan erat. Mungkin suami istri kasihnya mulai dingin. Ada kasih Allah yang memeluk kita dengan erat. Kalau kita butuh kasih itu, bilang kepada Tuhan, Tuhan peluk aku butuh kasih-Mu, aku butuh pelukan-Mu. Yang mungkin hatiku mulai capek, yang mungkin hatiku mulai lelah, aku butuh kasih yang memeluk Tuhan, kasih yang meringkuk itu Tuhan, aku butuh. Dengan menyatakan seperti itu, saya percaya kita bukan semakin terpuruk, tapi ada satu kekuatan yang tanpa kita sadari itu mengalir dalam kehidupan kita. Kasih yang meringkuk berarti juga menarik mendekat. Tuhan menarik kita supaya kita lebih dekat kepadanya, lebih dekat dan lebih dekat lagi. Saya dapat mengibaratkan kalau dulu Bapak Ibu Saudara yang seusia saya yang kelahiran 60-an ya, jadi itu dulu kalau orang mau kirim surat ada amplop dan pakai perangko ya. Ada yang tahu ya, pakai perangko, dan perangko itu ditempel dan benar-benar nempel, dan kalaupun mau dikoyak gitu ya, itu mau dilepaskan pasti amplopnya koyak. Kasih yang menarik mendekat, seperti itulah yang Allah lakukan dalam hidup kita. Menarik kita lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat sampai melekat. Yang pada waktu terpisah, kita akan merasakan kesakitan kalau kita terpisah daripada kasih Allah yang melekat. Pada saat kita menjauh daripada kasih Allah, kita akan merasakan dan kita akan kehilangan kasih yang melekat itu. Dan itu akan menyakiti kita. Kasih yang meringkuk, memeluk dengan erat, menarik semakin dekat, dan menerima tanpa penolakan. Mungkin kita bisa ditolak di tengah-tengah lingkungan kita. Kita merasa terasing dan akhirnya kita mengasingkan diri karena kita merasa tertolak. Kasih yang meringkuk, Dia menerima kita. Kalau dunia menolak kita, Allah menerima kita dan tidak pernah menolak keberadaan kita. Pengertian kasih yang meringkuk adalah kasih yang memeluk dengan erat, menarik, mendekat, menerima tanpa menolak. Kita baca dalam 1 Yohanes 4. Saya itu udah tulis di situ. Ayat yang ke-19. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19, demikianlah
firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihinya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihinya. Jadi inisiatif kasih itu bukan berasal dari diri kita. Kalau ada kasih dari diri kita, yang ada saat ini itu adalah berasal daripada Allah. Bukan terjadi kita miliki serta mentah. Dengan jelas dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ada lagu mengatakan begini, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kalau kita hari-hari ini sulit mengasihi orang yang ada di sekitar kita, baik itu suami, baik itu istri, mungkin orang yang selama ini berjalan bersama dengan kita sulit mengasihi. Ingatlah, kita mau melakukan mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Dia lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Dia, kalau kita mengasihi sesama kita, itu diawali dari kasih Allah yang sudah ditaruhkannya, yang sudah dilakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun berat, biasanya Bapak Ibu Saudara, dalam peringatan hari kematian Tuhan Yesus seringkali digaungkan tentang pengampunan. Pengampunan yang Allah berikan terhadap kita. Seperti tadi yang dikatakan, pengampunan yang Kau berikan pulihkanku. Pengampunan yang Allah berikan atas hidup kita memulihkan kita. Pengampunan yang kita berikan kepada sesama kita, terhadap orang yang melukai hati kita, terhadap orang yang saat ini sulit untuk kita kasih. Pengampunan itu memulihkan kehidupan kita, memulihkan hubungan kita. Amin. Perlu pengampunan, perlu. Dalam mengampuni tidak mungkin orang mengampuni tanpa ada kasih di dalamnya, betul? Kalau dia tidak ada kasih, pasti yang ada adalah apa? Apa? Ada itu? Benci. Ada yang ngomong, ayo. Kalau tidak ada kasih yang ada apa? Kebencian. Kalau tidak ada kasih yang adalah kebencian, amarah, kecewa, itu yang ada. Kalau kita bisa mengasihi, kan kalau kita bisa mengampuni, berarti ada kasih di dalamnya. Sekalipun mungkin kita disuruh mengampuni, tidak apa ampuni. Kasih yang sekecil
biji sesawi ya, itu iman. Itu pasti berdampak untuk diri kita dan untuk orang lain. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kita perlu memiliki kasih yang dimana Allah sudah lebih dulu memberikan atas hidup kita. Kita perlu mengampuni, dimana Allah telah lebih dulu mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Amin. Amin. Kalau ada yang dari tahun ke tahun sampai saat ini belum bisa mengampuni, hari ini ada di tempat ini, Allah mau engkau mengampuni. Kalau ada di antara kita dari tahun ke tahun dan sampai hari ini belum mengampuni, saya mau kasih tahu, Allah mau engkau mengampuni. Jangan keraskan hati. Kalau kita sudah diampuni, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Allah gak ingat-ingat lagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Masa kita terus ingat-ingat setiap dosa dan pelanggaran orang lain? Allah aja gak ingat, kita selalu ingat. Ya itu kan Allah, aku kan manusia, itu adalah alasan yang membuat kita tidak mau melakukan firman. Seringkan manusia ini cari alasan. Tapi percayalah, alasan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin kita bilang, aku mengampuni, enak kali dia. Apa dasarnya aku mengampuni? Dasarnya adalah kasih Tuhan yang sudah mengampuni kita. Ya, bukan karena perbuatannya yang sudah mulai baik, bukan. Tapi dasarnya adalah karena kasih Tuhan yang sudah mengampuni kita lebih dahulu. Jangan cari alasan. Kalau kita terlalu sering banyak alasan, hari ini stop alasan. Ya, tunduklah pada otoritas ilahi yang menegur hati kita pada saat ini. Amin. Amin. Baik, 3 hal. 3 makna yang kita harus belajar tentang kasih yang meringkuk. Tadi saya sudah jabarkan secara singkat makna dari kasih yang meringkuk. Nomor 1 saya buat di sini adalah kasih yang mencari. Dalam Lukas pasal 19 Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, di sini dikatakan adalah sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kasih yang meringkuk, makna yang pertama adalah kasih yang mencari. Di mana di sini dikatakan bahwa sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Allah berinisiatif. Kita yang sudah jauh, kita yang selalu melakukan dosa, yang jauh dari hadirat Allah, hari ini Allah berkata, Allah mencari kehidupanmu, Allah mencari hidupmu. Dia mencari saudara dan saya. Terlebih kita yang sudah jauh daripada Tuhan, yang hidup di dalam dosa, yang meninggalkan kasih-Nya yang semula. Allah mencarimu saat ini. Kasih yang mencari, kasih itu adalah inisiatif Allah. Allah yang bergerak terlebih dahulu. Allah tidak menunggu manusia, tetapi
mencari yang hilang, yang jauh dari Tuhan, yang tersesat, yang penuh dengan dosa. Allah mencari. Allah mencari. Mungkin saya kapan hari waktu pas lihat Facebook, tiba-tiba muncul di beranda ada khotbah dari Pak Adi Sutikno, gembala kita yang ada di GKPB Semarang. Dia bilang begini, iblis tidak lagi menggoda kita untuk melakukan dosa, dan mungkin kita tidak lagi, kita tahu itu dosa, kita benar-benar berkata tidak kepada dosa. Tapi yang iblis lakukan pada hari-hari ini adalah dia berusaha mengaburkan atau menghalangi kita untuk kita tidak menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak menjerumuskan, iblis tidak menggoda kita. Mungkin kita yang sudah kuat, yang berani berkata tidak akan dosa, tidak lagi. Tapi yang iblis lakukan adalah karena kita dipanggil, Tuhan punya rencana atas hidup kita masing-masing. Yang iblis lakukan adalah bagaimana rencana itu tidak tergenapi dalam hidup kita. Salah satu contoh, kita tidak lagi menganggap bahwa ibadah adalah sesuatu yang penting yang harus saya lakukan. Tidak menganggap sesuatu ibadah, kegiatan gereja yang berusaha untuk menumbuhkan iman. Allah menginginkan kita supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Dalam apa? Dalam setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku, dan seluruh aspek kehidupan kita. Dia coba mengaburkan itu supaya apa? Kita tidak bertumbuh, kita tidak mengenal Allah. Itu yang iblis lakukan dalam kehidupan kita. Tidak begitu prioritas kegiatan-kegiatan rohani. Benar kita tidak meninggalkan Tuhan, tapi itu adalah salah satu taktik iblis untuk kita tidak mencapai apa yang menjadi sasaran Allah atas kehidupan kita. Waspada. Bukan berarti kita tidak boleh kerja, ya. Bukan berarti kita tidak boleh ada kegiatan. Tapi kita perlu tahu apa yang menjadi tujuan Allah atas hidup kita. Kalau kita lebih mencari kepentingan dunia daripada kepentingan Allah, kita perlu bertanya, kita perlu ngecek dalam hidup kita. Seperti kemarin aku khotbah di lapas, siapa yang akan kamu cari? Kita sudah memiliki Yesus. Seperti Yudas, dia sudah memiliki Yesus. Tapi apa yang dia cari di dalam mengikut Yesus? Dia sampai menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Karena Yudas terlalu mencintai uang. Siapa yang gak butuh uang? Saya bilang begini, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memang butuh uang. Tapi kita perlu bijaksana dalam hati. Amin. Yudas sudah ada bersama dengan Yesus, tapi demi uang, demi kesenangan dunia, demi kesenangan dirinya, dia berani menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Saya mau katakan, penyesalan selalu datang terlambat. Yudas akhirnya menyesal. Dia pikir dengan 30 keping uang perak dia bisa menikmati, dia bisa beli, dia bisa
Tapi apa? Dia tidak menikmatinya. Dia lempar uang itu dan dia gantung diri. Jangan sampai kita menyesal. Kita cari uang perlu, tapi bukan uang segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Melalui mana kenaikan kematian Tuhan Yesus, mari kita flashback kehidupan kita. Kasih yang meringkuk, kasih yang mencari. Allah mencari kita yang mulai jauh daripada Tuhan, yang mulai tidak mencari lagi hadiratnya, yang mulai menjauh dari kebiasaan ibadah. Allah mencari kita, membawa kita melalui peringatan kematiannya pada hari ini. Dia mau membawa kita pulang kepadanya. Amin. Bukan membawa pulang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, tapi membawa kita kepada panggilan Allah yang sesungguhnya dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, dalam Yesaya pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kasih yang meringkuk yang pertama adalah Allah mencari kita yang jauh. Dia berinisiatif membawa kita untuk Tuhan. Yang kedua, kasih yang meringkuk maknanya adalah kasih yang menerima dalam ketidaklayakan. Ada banyak orang tidak berani datang kepada Tuhan karena merasa tidak layak, karena senantiasa diintimidasi. Banyak dosamu dan mungkin diderekkan oleh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100, mungkin lebih daripada 100. Dan mungkin ada orang yang katakan, setan aja nggak kayak gitu, kamu lebih daripada setan. Ada yang bilang gitu kan? Kejahatan membuat kita merasa tidak layak menghampiri Tuhan, mendatang kepada Tuhan. Padahal pun di depan enggak layak di hadapan. Kita dengar apa yang iblis katakan, tapi kita enggak dengar apa yang Yesus katakan kepada kita. Yesus panggil kita enggak dengar. Tapi iblis berbicara kepada kita dengan intimidasinya. Kita dengar. Ada yang salah kayaknya dalam hidup ini. Dalam hidup kita salah. Tuhan bicara kita enggak dengar, tapi iblis berbicara kita dengar. Melalui intimidasi yang menyatakan kau tidak layak, yang menyatakan dosamu tidak akan diampuni, terlebih banyak dosa. Setan aja nggak melakukan kayak gitu, katanya gitu kan. Saya mau kasih tahu, kasih yang meringkuk, kasih yang menerima di dalam ketidaklayakan. Di sini dikatakan, marilah baik kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini adalah kebenaran firman Tuhan, dan itu akan terjadi apabila 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 kita lakukan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, jika kamu mengaku dosa, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Syaratnya cuma apa? Pengakuan.
perlu pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan. Dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan adalah dosa yang tidak diampuni, yang diakui, bukan tidak diampuni, tidak diakui. Kalau kita ngaku yang sebesar apapun dosa kita, yang sebanyak apapun rentetan dosa kita, dikatakan dia mau mengampuninya. Jika kita mengaku dosa kita, maka maksudnya Yesus adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ini yang Yesus lakukan, kasih yang meringkuk. Dia menerima dalam ketidaklayakan kita. Dalam ketidaklayakan kita, Allah mau menerima. Allah menerima manusia bukan karena layak, tetapi karena kasihnya tidak bersalah. Kasih Tuhan tidak bersalah. Manusia selalu menetapkan syarat dan ketentuan berlaku, ya kan? Syarat dan ketentuan berlaku, dan itu jadi konsumsi anak-anak Tuhan saat ini. Padahal Yesus mengajarkan kita kasih yang tanpa syarat. Kita ngikuti siapa sebenarnya ya? Kalau kita bilang kita anak Tuhan, Yesus kasihnya tidak bersyarat, tapi kita bersyarat. Kita ngikuti siapa? Betul gak sih? Kita sedang ngikuti siapa kalau kita kasihnya bersyarat? Memang kita tidak mampu, tapi kalau kita mau, Allah akan memampukan kita. Kasih Allah tetap menerima bahkan saat manusia dalam kondisi terpuruk di dalam dosa, dalam lumpur dosa, dalam situasi seperti yang dikatakan Yesaya tadi. Sekalipun dosamu merah seperti kermici, enggak, Tuhan, bagi Tuhan untuk menghapuskan dosa, Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Jangan tertipu lagi, ya. Jangan tertipu lagi. Syaratnya adalah kita mengaku dan akan diampuni. Yang ketiga, yang terakhir, kasih yang saya kalau sudah lihat orang lalu lalang, nah, saya harus tahu diri ya kan, jadi lebih dipercepat. Oke? Kasih yang meringkuk yang ketiga maknanya adalah kasih yang memulihkan, bukan menghakimi. Kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh Dia. Jangan jadi hakim seperti apa yang dialami oleh Sakeus di pasal 19. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Pada waktu Yesus berkata, aku akan datang dan menumpang di rumahmu, orang-orang langsung mencibir. Betul? Dia katakan dia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi apakah Yesus terkecoh, terpengaruh dengan cibiran? Enggak. Karena dia datang bukan untuk menghakimi, tapi dia datang untuk apa? Memulihkan. Sakeus sadar betul bagaimana keadaannya. Dia memungut cukai melebihi, memungut pajak melebihi dari apa yang ditentukan. Tapi pada saat dia bertemu dengan Yesus, dia benar-benar bertobat. Hidupnya dipulihkan. Bahkan apa yang dia ambil dari orang lain, dia kembalikan berapa? 4 kali. Seharusnya
pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, pada saat kita mengalami kasih yang meringkuk, kita berjumpa dengan kasih yang benar-benar menarik kita dari yang jauh kepada yang dekat, membawa perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Harusnya itu membawa hidup kita mengalami perubahan. Ingat, tujuan Tuhan datang, dia mati tergantung di atas kayu salib hanya satu, supaya kita yang berdosa tidak menanggung setiap hukuman, tapi dibebaskan dari hukuman dosa. Dialah yang menanggungnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bertahun-tahun kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Apakah bertahun-tahun itu juga kita tetap mendukakan Dia dalam kehidupan kita? Saya tidak tahu, tapi biarlah ini menjadi satu momentum untuk kita boleh kembali datang kepada Tuhan, untuk serius menjalani panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, panggilan ilahi yang untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, yang pertama, kasih yang meringkuk adalah kasih yang mencari, menerima, dan bukan menghakimi. Kasih yang meringkuk adalah kasih yang melihat manusia dengan harapan, bukan hanya kesalahan. Seringkali kita hanya sering melihat kesalahan, tapi kasih yang meringkuk, dia melihat harapan di balik kesalahan. Kita mau mengingatkannya dan dia mau berubah dari kesalahannya. Kasih yang meringkuk, yaitu kasih yang mengangkat, menyembuhkan, dan memberi hidup yang baru. Kita tidak lagi hidup dengan pola hidup yang lama, tapi hidup yang sudah berjumpa dengan Tuhan, yang sudah diperbaharui. Kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita siapkan kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk mengingat kembali apa yang Yesus lakukan pada malam sebelum Ia disalibkan. Saya undang seluruh pelayan, pemain musik, pelayan mimbar untuk naik ke depan. Pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya. Kita akan merenungkan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan sejenak. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kasih yang meringkuk adalah kasih yang mencari kami yang terhilang. Kasih yang meringkuk adalah kasih yang menerima kami dalam ketidaklayakan kami. Kasih yang meringkuk adalah kasih yang memulihkan, bukan menghakimi kami, Tuhan. Terima kasih. Peringatan akan kematian-Mu di atas kayu salib, biarlah ini membawa kami akan panggilan kasih-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mau dengar. Materaikan firman-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan.
berdiri. Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Kalau dia mati di atas kayu salib, bukan karena dia tidak sanggup menanggung beban penderitaan yang dia alami, siksaan yang dia alami, tapi dia sudah menyelesaikan semua tugasnya. Apa yang menjadi tujuan Allah atas hidupnya, dia sudah selesai. Bahkan sampai harus menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib dan menyelesaikannya di atas kayu salib, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kepada Bapa yang mengutus dia. Hari ini kita tahu begitu besar kasih Allah atas hidup kita, hidup setiap umat manusia. Kasih yang meringkuk mengingatkan kita kembali akan panggilan Allah yang sedang mencari kehidupan kita, yang merindukan bahwa kita menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Momen Jumat Agung ini menjadi momentum dalam kehidupan kita untuk kita kembali kepadanya, melakukan apa yang dulu pernah kita lakukan untuk semua panggilan kebenaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Hari ini kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini menjadi satu materai. Jikalau kita datang dengan serius dan sungguh-sungguh untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, uji hati kita. Jangan dengan cara yang tidak layak kita datang kepada Tuhan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, tapi dengan hati yang layak. Jikalau kita datang dengan hati yang tidak layak dan kita mengambil bagian, maka kutuk akan menjadi bagian kita. Tapi kalau kita datang dengan hati yang layak, yang sudah dilayakkan oleh Tuhan, perjamuan ini menjadi berkat bagi kita. Karena itu mari uji hati kita. Saya berikan setiap kita untuk ambil waktu beberapa saat saja untuk kita menguji hati di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah roti yang melambangkan tubuh Kristus. Amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib, yang menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meminum anggur yang melambangkan daripada darah Kristus.
yang menyucikan kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengingat akan di mana Engkau mengalami sengsara. Bahkan Engkau menyerahkan dirimu dan mati di atas kayu salib ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang meringkuk yang Kau berikan pada kami. Kasih yang tidak pernah menghakimi, tapi kasih yang menerima kami. Kasih yang mencari pada saat kami hilang. Tuhan, kasih yang menerima kami apa adanya. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Biarlah kami menghargai setiap apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Peringatan akan kematian-Mu yang kami peringati pada hari ini membawa kami untuk lebih mengetahui, lebih memahami, dan menggenapi seluruh kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semua pengorbanan yang Kau berikan, untuk semua kasih yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, iblis dikalahkan, ya, kuasanya dihancurkan. Harusnya kita hidup dengan kemenangan. Amin. Kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Tuhan sudah berikan kemenangan bagi kita. Mari satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau berikan. Kau mati di atas kayu salib, Kau dikuburkan dan Engkau bangkit. Engkau menyengatkan maut Tuhan. Maut pun dapat Kau kalahkan, dan Engkau bangkit untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang tidak bisa dihentikan oleh kematian. Di dalam nama Yesus Engkau bangkit, menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kematian, atas segala sesuatu dalam hidup ini. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Terima kasih untuk peringatan Jumat Agung yang dapat kami lakukan pada hari ini, membawa kami untuk lebih serius dan sungguh-sungguh kepada-Mu. Kami serahkan hidup kami pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi dan menjaga kami, menjauhkan kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat. Dalam segala sesuatu kami aman dalam perlindungan. Engkau memberkati keluar masuknya kami dan membawa kami untuk mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.